buat saya sederhana aja sih ya. Selama saya dagang itu saya berapa kali misalnya mengalami dolar naik atau mengalami BBM naik ya. Kalau kemudian bahan baku yang kita belanja naik, ya harga jual kita naikin sebagai pelaku usaha gitu. Lebih parah dolar naik atau badai. Wah, kalau ngomongin badai Wuhan waktu itu, ya lebih parah itulah. Kacau kalau itu, karena kan kita benar-benar dikekang itu untuk jaga jarak apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita di Impetus Demokrasi. Malam ini cukup menarik karena saya sama Bung Subhan jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Tempatnya di Ait Coffee. Kita akan berbincang-bincang tentang kopi, ekonomi, dan politik. Ini sangat menarik karena sudah ada teman kita pelaku usaha di sektor perkopian, Bang Ali, yang notabene dari beberapa tahun lalu sudah merintis usaha ini ya, dari 2015 ya. Jadi teman-teman yang tidak paham tentang kopi, malam ini kita akan kupas tuntas tentang perkopian. Oke, Bang Ali sehat? Sehat sekali ya, Bang Hari. Sehat Bang Subhan. Oh ya, ini sekedar informasi aja nih Bang. Kebetulan kan kita itu punya program Bang, salah satunya tuh ingin menyapa UMKM. Iya. Di tengah kondisi ekonomi yang lagi tidak kondusif gitu ya. Jadi perlu kerjasama antara sektor, antara stakeholder kan. Di kehadiran kita juga di sini salah satunya menyapa Bang Ali sebagai pelaku usaha di Ait Coffee, Meruya, Jakarta Barat. iCoffee. iCoffee itu apa tuh? Kopi. Enggak kopi ya. Oh, iCoffee. Kopi. Oh, jadi enggak ada Amerika-Amerikanya tuh ya? Ada, berbahasa Indonesia gitu. Indonesia. iCoffee. AIK itu hanya sebuah singkatan sebenarnya. AIK itu kita singkat dari A-nya itu alangkah, I-nya itu indahnya, K-nya itu kebersamaan. Alangkah indah kebersamaan. Iya. Jadi 2016 iCoffee berdiri itu saya sendiri mengalami keresahan ya di Jakarta itu ya. Saya melihat bahwa Jakarta hari itu terlalu dikotak-kotakan lah, terlalu banyak perbedaan soal pilihannya. Ya keras lah waktu itu pemilu hari itu ya, pemilu DKI hari itu 2014 itu. Itu ternyata dampaknya sampai ke sektor usaha. Teman-teman pelaku usaha itu yang punya pilihan politik itu sampai tidak lagi memikirkan usahanya, yang kemudian harusnya tidak berpikir soal politik gitu. Kita ini punya tamu ini kan segala segmen ya, segala golongan gitu ya. Kalau kemudian kita punya orientasi politik tertentu terus nggak cocok dengan konsumennya, itu malah timbul perdebatan. Padahal dalam berwirausaha itu jangan sekali-sekali kita berdebat dengan konsumen dalam hal-hal yang negatif ya. Kalau berdebat dalam hal yang positif itu sah-sah saja. Nah, itulah keresahan-keresahan itu yang saya rasakan waktu di periode itu. Nah, AIK sendiri itu saya munculkan ya tadi itu, karena buat saya AIK itu alangkah indahnya kebersamaan kita itu nggak pernah memandang siapa bermata sipit, siapa bermata belo, siapa berkulit putih, siapa berkulit hitam. Kita Indonesia Raya. Jadi itu menghilangkan sekat-sekat ya? Ya. Dari kotak-kotak yang waktu Bhinneka Tunggal Ika, betul ya? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Tapi Bang Ali, selama di iCoffee ini tentu banyak ini ya, warna, corak orang yang hadir ke sini. Betul. Dan itu Bang Ali bisa menerima semua? Bisa menerima semua. Ya, tamu saya itu mungkin kalau ngomongin face gitu ya, ada ke Arab-Araban ada, ke Chinese ada, ke Timur ada, kemudian yang Melayu itu ada, dan semua sama. Buat saya itu ya konsumen itu raja. Apalagi kalau kita bergerak di wilayah kopi ya, wilayah warung tongkrongan, kita sebisa mungkin membuat konsumen kita itu ya terapan friendly aja. Kita harus berteman dengan mereka. Kita ciptakan suasana yang hobi. Jadi buat Bang Ali, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang konsumen, kita ingin tahu sih Bang Ali di sini tuh kopi yang disediain itu kopi apa aja? Kan kopi jenisnya banyak, ada Arabica, Robusta, apa Liberica dan lain-lain. Saya nggak terlalu paham, tapi Bang Ali pasti paham lah, bisa menjelaskan ke kita
Ya, kopi buat saya harus objektif ya, bahwa di Indonesia Raya ini banyak sekali para penghasil kopi, baik itu di Pulau Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Misalnya kita kenal di Sulawesi gitu ya. Sulawesi itu ada yang terkenalnya namanya Toraja misalnya. Kemudian banyak juga produk yang dari Engrekang gitu. Kemudian di Pulau Jawa ada yang kita kenal dari Temanggung, ada yang kenal kita dari Malang, Situ Bondo. Pokoknya setiap daerah pegunungan saya pikir banyak menghasilkan kopi. Kalau dari timur udah coba kayak di Maluku tuh di Kei itu kan ada namanya kopi Letbuan, terus kalau di Wamena, Papua Wamena kita pernah sampai produknya. Artinya setiap daerah yang memiliki pegunungan itu mesti menghasilkan kopi. Baik itu Robusta maupun Arabica. Perbedaannya kan kalau Robusta mungkin 700 sampai 900 mdpl dia bisa tumbuh secara normal. Tapi kalau Arabica kita butuh dataran di 900 mdpl untuk tumbuh menjadi menghasilkan rasa Arabica yang sempurna gitu. Robusta itu kan pahit aja kita tahunya tuh. Kalau Arabica itu kan ada acidity ya, ada keasam-asaman. Semua daerah kopinya ada di sini, Bang. Saya tidak bisa memberikan statement itu ya. Saya pikir hampir di setiap pulau itu kita sedia stoknya. Tapi nggak mesti setiap daerah ya. Misalnya lebih spesifik harus Gayo, misalnya harus di daerah mananya, kemudian tadi yang Toraja, ada yang Rekang, ada apa. Tapi setiap kepulauan kita punya produk. Ada ya. Kalau per kabupatennya atau ke provinsinya belum tentu ya. Jadi sesuai dengan filosofi AID, ya. kaidah kebersamaan kan. Jadi semua jenis kopi ada di sini kan. Ada di sini. Dari Produk-produk Nusantara itu pokoknya kopi yang Nusantara kita pamerkan di sini, kita kampanyekan gitu. Tapi kan setiap penjual kopi atau warung kopi atau kafe itu kan punya ciri khas tersendiri. Di sini ada nggak rasa tersendiri yang signaturnya, Bang? Signaturnya kopi di iCoffee itu ada. Kalau untuk produk akhir ya, untuk produk akhir yang kita sediakan ke konsumen kita di luar produk daripada kopinya, itu lebih ke minumannya. Ini produk akhir ini kan untuk merasakan kopi itu kan dari segi minumannya. Kita memang punya signature khusus itu untuk es kopi yang kita namakan di sini ini ambiar kopi. Ambiar kopi. Jadi ada sedikit ambiarnya rasanya, ada sedikit aroma birnya, tapi non alkohol ya, non alkohol. Sepet birnya kita dapat. Itu bukan fermentasi? Bukan. Jadi memang dia ada ramuan khusus dari kita. Kalau jenis kopinya sendiri itu ya yang dibilang fermentasi itu ada yang namanya wine coffee. Oh, ada wine coffee. Wine coffee. Ada alkoholnya tuh, Bang? Nggak ada juga, tapi memang rasanya mirip-mirip gitu ya. Prosesnya fermentasi tadi. Ada yang di kafe-kafe yang lain itu biasanya ada kopi bir. Ya, Coffee Beer itu sebenarnya produk dari Ngoro Jombang, semacam pabrik gitu ya. Dia olah udah dalam bentuk botolan, itu orang bilang Coffee Beer itu. Tapi kita sendiri punya produk sendiri. Kalau ya kita udah main kopi, kenapa harus jual produk orang gitu ya. Jadi kita kulik sendiri yang kita namakan ambiar kopi. Ya rasanya mirip-mirip sama jadi kopi. Itu Coffee Beer itu ambiar kopi. Ambiar kopi. Termasuk ini, Bang ya, yang kayak kita minum ya. Coba kita coba, Bang. Coba kita coba ya. Ya ada rasa-rasa birnya kan, tapi tidak ada alkoholnya. Nggak ada, non alkohol. Tapi jujur aja nih, Bang, nggak memabukkan ini. Saya ini bukan pecinta kopi, hanya penikmat. Jadi waktu saya cicip ini, memang rasanya beda dari yang saya cicip sebelumnya. Sekedar memuji atau melebih-lebihkan atau bagaimana? Benar. Saya ini juga sering nongkrong ya di kafe-kafe, sering minum kopi. Memang kalau di kafe itu saya minumnya americano. Ya, udah umum lah ya. Nah, memang beberapa kopi yang saya coba tuh, kopi ini punya ciri khas sendiri kalau saya coba ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Memang mungkin karena signaturnya, cara penyajian. Ini nggak memabukkan gitu ya. Tapi halal berlebihan juga diminumnya bisa aja memabukkan. Sama kalau minum air juga berlebihan kan memabukkan juga kan. Kalau dalam agama kita ini yang kita yakini ini kan katanya sesuatu yang memabukkan itu kan haram ya. Ya, saya nggak tahu, teman-teman saya Madura yang di pedalaman itu kalau naik bis juga mabok gitu. Apa haram? Nggak tahu juga gitu. Tapi Bang Ali ya, ini kan rintisnya dari 2016 ya, tentu jatuh bangun. Berarti ya. 10 tahun yang lalu ya. Ada masa surutnya ya. Betul. Masa surut. Yang waktu datang badai Wuhan itu, tentu itu banyak pukulan telak ya. Oh iya, tuh. Jadi saya usaha sebelum fokus di kopi itu kan kebetulan dulu saya studi di Jogja gitu ya. Jadi datang ke Jakarta itu coba buka usaha angkringan dari tahun 2012. Oh dari 2012 sudah. 2012 itu udah coba usaha angkringan itu
sampai warung gerobak angkringanku sampai 3 titik itu bertahan sampai di tahun 2024 kemarin ya. Ya memang di antara sekian banyak saya melakukan usaha, saya pikirkan cobaannya yang pertama yang paling sulit buat saya itu kan adalah SDM sebenarnya, sumber daya manusia. Usaha apapun saya pikir hanya proses memanajemen pemasukan dan pengeluaran aja yang telaten gitu ya. Perbandingan masuk berapa, keluar berapa, kemudian laba berapa kan rumusnya rumus sederhana. Tapi yang nggak bisa kita pelajarin ini kan bagaimana memahami karakter manusia. SDM itu sebenarnya cobaan tersulit. Tapi ternyata ada selain SDM itu ya tadi itu badai Wuhan yang datang menerjang itu di tahun Itu lebih parah tuh ya. itu parah. Itu banyak banget itu Bang yang Kacau sekacau-kacaunya kita punya usaha. Waktu ini sedang berjalan enak-enaknya, bahkan kita nggak mengenal istilah weekday ya. Hampir setiap hari kita rasakan seperti weekend gitu, rame, full dan segala macam. Tiba-tiba ada aturan apa dulu itu PPKM atau apa gitu ya. Membatasi aktivitas Membatasi itu ya. aktivitas di luar rumah gitu kan. WFH. itu jatuh sejatuh-jatuhnya, nggak bener-bener kita nggak menemukan pemasukan yang luar biasa di saat itu. Ya gimana, katakan beginilah, kita biasa menikmati omset misalnya di 5 sampai 10, tiba-tiba nggak tembus 1 juta, dari punya 7 karyawan harus pelan-pelan kita rumahkan gitu kan. Itu Berat cobaan ya? tersulit itu. Berat itu. Iya, karena hampir semua sektor di masa itu kan mengalami dampak ya di badai Hampir Wuhan semua ya. Bang. Semua Kecuali mungkin sektor usaha, sektor kesehatan kali ya. Ya, Kalau Ya, sektor kesehatan nakes aja kan? nakes itu di wilayah itu kan lagi girang-girangnya mereka itu. banyak juga yang akhirnya proses recovery-nya tuh udah nggak ini Bang. Nggak sembuh ya, nggak Iya. sampai. Saya itu Belum kalau mau tikar tak juga, hitung-hitung itu dari mulai corona sampai pembatasan, kemudian fase bebas itu di 2023 belum merasakan kesembuhan. Waktu itu prediksi saya sederhana aja, jangan-jangan ini mulai normal lagi ketika Pilpres selesai nih. Saya bacanya di situ aja nih. Habis corona kita kan difokuskan dengan dengan pemilihan pemilu itu ya, baik pileg maupun pilpres. Itu Dan pemilu memang akhirnya terbukti setelah pilpres itu kita perlahan itu usaha kita Baik ya. naik lagi gitu loh. Tapi kalau pemilu itu kan banyak kafe atau tempat-tempat tongkrongan ya. Itu biasa dijadikan anak-anak muda Gen Z untuk diskusi-diskusi. Di sini juga. Memang begitu. Oh di sini juga. Polanya memang begitu. Kalau mereka sudah nongkrong itu yang pertama mereka bicara soal lingkungan kampusnya lah, soal pendidikannya, kemudian soal hobinya. Nanti jarak berapa jam setelah mereka nongkrong mungkin masuk fase jam kedua dia agak serius dikit gitu loh. Ngomongin soal bisnis, ngomongin masa depan. Ngomong Agak kebangsaan. masuk ke 3 jam itu mungkin dia ngomongin soal Indonesia Raya, pilihan politiknya itu kan biasa teman-teman nongkrong. Saya sering ini nimbrung. Nimbrung. Itu yang saya bilang bahwa ketika kita main di warung tongkrongan, saya selalu mengajarkan kepada karyawan saya juga ya, kepada teman-teman saya yang turut bekerja di sini untuk membuat customer senyaman mungkin. Jadi mereka itu bukan raja, bukan sekedar konsumen kita, tapi kawan kita, teman kita. Jadi saya biasa kalau teman-teman mahasiswa di sini sebenarnya kan operasional kita itu kan di jam 1 siang sampai di jam 1 malam. Tapi karena saking enaknya mereka nongkrong, merasa homey di sini, itu yang nginep di sini tuh biasa itu teman-teman mahasiswa itu. Ya. Maksudnya sampai pagi karena kan di belakang ada mesnya anak-anak ya. Jadi ditemenin nongkrong gitu. Ya mereka merasa bahwa tempat ini selain buat nongkrong ya, kayak kos-kosan mereka aja udah. Makan, tidur juga di sini. Itu banyak beberapa konsumen kita yang turut merasa memiliki kehadiran iCoffee buat mereka. Hebat ya Bang ya. Jadi ini Bang, kan COVID Abang sudah lewati sampai sekarang ya, sudah lewati. Tentu kan itu proses yang panjang Bang. Artinya tidak semua para pelaku usaha itu bisa bertahan, diterpa badai, tapi masih bisa sustain sampai hari ini. Nah, terlepas dari itu Bang, kan kita ngomongin UMKM ini, ya kan? Apalagi pelaku UMKM di Indonesia, wah banyak banget Bang. Banyak sekali. Bahkan Bang Karim, serapan angkatan kerja itu paling banyak dari UMKM ya. 97% itu serapan angkatan kerja itu dari UMKM. Oh iya. Ya. Nah, saya mau tanya ke Abang nih. Kira-kira kan di kementerian itu kan punya ya. Kita bergeser nih di kebijakan Bang ya. Kan punya program-program pemerintah, misalkan program yang fokusnya ke pemberdayaan dan pembiayaan. Nah, sejauh ini menurut pandangan Abang sudah sesuai dengan rule-nya belum? Kebijakan-kebijakan ini memberdayakan atau
bersikap seadil-adilnya agar UMKM ini, khususnya abang sendiri ini, agar tetap sustain ke depan? Saya sendiri tidak terlalu tahu lebih jauh ya, tapi setahu saya di periode manapun itu yang namanya hasil daripada pajak yang diberikan masyarakat Indonesia kemudian dipecah ke beberapa pos anggaran gitu ya. Salah satunya kemudian ada fokus bantuan untuk UMKM, pelatihan dan segala macam. Itu dari zaman pemerintahan apapun selalu ada. Pemberdayaan itu ya? Pemberdayaan itu selalu ada. Hanya saja kan tidak semua informasi itu yang pertama dapat ditangkap oleh pelaku UMKM gitu loh. Kalau itu sudah tepat sasaran, saya pikir sudah juga. Karena saya sendiri pun termasuk orang yang melek itu gitu loh, bahwa ada pos anggaran yang dilakukan oleh negara untuk pemberdayaan UMKM. Kita yang akses itu, kita yang sebenarnya proaktif. Ada orang yang nggak tahu yang kemudian nggak bisa akses gitu loh. Yang menunggu aja ya? Menunggu gitu loh, terus menyalahkan pemerintah dan segala macam, ini kan biasa terjadi. Tapi kalau Harusnya kita kan dia cari memang tahu terus ya, proaktif, kita tahu proaktif. bahwa ada program itu, dan tentunya kan program ini kan nggak kemudian pemerintah mengucurkan sekian bantuan hibah untuk para pelaku UMKM, kan nggak ujuk-ujuk lu berhak mendapatkan. Tentu ada persyaratan administrasi yang juga harus dilalui. Kadang nggak semua pelaku UMKM itu melek itu gitu loh. Mereka bener UMKM gitu loh, tapi kan persyaratan administrasi ini kan persyaratan yang wajar kita ya. kan hidup di dalam negara, betul, sistem kenegaraan. Nggak ya. mungkin tiba-tiba kemudian Bapak Presiden kita ngasih 100 juta buat A, buat B tanpa Ada tanpa mekanismenya. mekanisme tertentu. Ini juga kan menyalahkan apapun. Ya akhirnya yang kayak begitu itu yang kemudian nggak merasa dapat, nggak merasa tahu dan segala macam, menyalahkan pemerintah gitu. Ya selama kita tahu dan kita merasa bahwa kita layak, kita ajukan. Persoalan kemudian ada seleksi dan segala macam itu kan hal yang wajar, nggak mungkin juga negara mampu membiayai keseluruhan gitu. Tapi kan percontohan itu tetap ada. Dan itu kan nggak terus-menerus mereka aja yang dapatkan. Itu kan untuk pengembangan, saya pikir wajar-wajar aja. Aid Coffee pernah dapat bantuan? Pernah. Kita pernah dapat bantuan alat-alat sarpras yang bersentuhan dengan kopi gitu ya. Termasuk ada beberapa mesin roasting lama kita dulu. Kita dapat undangan bantuan juga, mesin juga pernah dapat gitu. Terus pelatihan yang waktu zaman di Naker itu mungkin periode Pak Jokowi itu ya, ada pelatihan barista. Kita kirim perwakilan kita, saya setahun per 3 bulan itu ngirim 2 orang untuk ikut pelatihan jadi barista di BLK atau iya, Balai Pelatihan Tenaga Kerja atau mana gitu lah. Itu dilatih untuk menjadi barista sampai kemudian BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesinya, mereka dapat sebagai pelatih barista lah. Oh, jadi ada yang karyawan dari sini yang sudah ikut pelatihan sampai jadi pelatih? 7 orang. Kelasnya kan kalau sudah BNSP itu dia udah pelatih itu 3 tahun diakui negara itu dia. Udah profesional. Iya, dan saya punya karyawan itu kebetulan orang-orang yang secara pendidikan itu paling mentok juga SMP. Ada beberapa ya yang S1, ada beberapa yang SMA. Tapi sebagian besar karyawan saya itu bisa saya katakan di bawah 70%-nya itu yang pendidikannya tidak baik-baik saja. Sorry. Tapi itu ternyata kemudian ya kita kasih pendidikan itu, dan sertifikasi itu berguna sekali untuk dia melamar kerja gitu loh. Udah nggak perlu ijazah sekolah lagi. Dilihat BNSP-nya itu diterima lah di tempat-tempat kerja ya, coffee shop atau tempat perusahaan F&B yang bonafide gitu diterima mereka. Kalaupun dia kuliah kan itu bisa membantu juga. Iya. Karena ada program RPL. Ya termasuk memperdayakan teman-teman mahasiswa, ada yang freelance apa segala macam. Kalau di Aid Coffee ini udah ada vendor belum yang supply ke, misalnya ada banyak itu kafe-kafe, warung-warung yang apakah hanya jualan online aja? Kita selain main di produk akhir, artinya F&B-nya tadi, kita juga kan memang produksi biji kopi itu. Tentu kita belanja kopi-kopi hasil pasca panen itu ya, setelah jadi green bean kita stok di sini. Kita juga kemudian menyuplai ke coffee shop lain. Jadi alhamdulillah ada yang namanya langganan sebulan, mungkin kebutuhannya 200 kilo kurang lebih, ada yang sebulan 50 kilo. Ekspor juga bang? Ekspor saya belum berani, belum menyentuh. Tapi bahwa peluang itu ada, ingin kita lakukan. Hanya saja saya masih memahami regulasinya. Karena biar bagaimanapun ekspor ini kalau kita nggak ngerti-ngerti amat, nggak lihai-lihai amat, banyak teman-teman pelaku komoditi yang akhirnya kecele ya. Kejadian-kejadian yang tidak dibayar atau gagal bayar karena
quality control yang tidak sesuai mungkin pada saat di sini dan di sana, itu kejadian bolak-balik. Kalaupun saya punya peluang itu saya ingin lakukan, tapi Ingin coba ya? situasi yang benar-benar saya pahami ya. Mesti harus naik level bang biar ekspor. UMKM naik Betul. kelas. UMKM naik kelas. Nah, kalau pengen naik kelas itu ya butuh teman-teman seperti Bang Kari, mungkin yang dekat dengan kekuasaan gitu barangkali itu. Kita kembali lagi ya, bicara tentang perkopian. Tentu banyak hal yang harus digali. Kita melihat kebijakan hari ini, masalah hilirisasi. Nah, kalau hilirisasi ini berdampak nggak, terutama hilirisasi di sektor pertanian? Kan petani-petani kopi ini kan perlu untuk dibina biar jadi satu aja gitu loh. Jadi ndak harus ke Tengkulak, terus Tengkulaknya bawa ke sini lagi gini. Tapi sudah ada gitu loh. Itu Ya. Saya pikir sekarang begini ya, ini kan eranya digital ya. Keterbukaan pasar ini kan semakin jelas ya. Orang ini petani ini nggak seperti dulu yang kemudian mampu dibodoh-bodohi oleh tengkulak. Mereka melek harga kok. Hari ini kelas petani yang ada di daerah yang mohon maaf mungkin secara pendidikan pun juga tidak wah-wah apa. Mereka itu melek digital, mereka melek media sosial. Minimal mereka punya Facebook. Naik kelas dikit mereka paham Instagram gitu. Naik sedikit paham TikTok gitu. Semua Twitter. Informasi soal kopi, harga kopi, basis harga hari ini di level berapa, di harga berapa jika dirupiahkan gitu tuh. Semua mereka tahu. Sehingga mereka pun bisa menjual dengan harga yang tanpa dibodoh-bodohi lagi oleh tengkulak. Tapi harga kopi ini turun naik ya, fluktuatif ya. Fluktuatif itu biasa lah, di komoditi itu fluktuatif itu biasa. Yang pertama pada saat masa panen raya biasa dia akan mengalami sedikit penurunan harga. Sekarang naik apa turun ini bang? Kalau sekarang, kalau bicara hari ini ya, bicara hari ini kita sedang menuju panen raya. Sudah mulai muncul nih kopi-kopi baru tahun ini yang pasca panennya sudah selesai penjemuran gitu. Ya turun, harus diakui ketika panen raya itu kan pasokan membeludak. Kembali ke hukum ekonomi kan, permintaan juga banyak tapi karena pasokannya membeludak sehingga harga mungkin mengalami penurunan. Biasanya dia akan naik lagi nanti di periode-periode Oktober, November sampai kemudian ketemu Maret dia mengalami masa kenaikan gitu karena sudah melewati panen raya. Panen raya. Pak, panen raya itu dari bulan-bulan ini ya? Bu ya, hampir setiap daerah itu kurang lebih sama bulannya, beda-beda sebulan lah. Biasanya terjadi di Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini panen rayanya di 4 bulan ini biasanya kalau ngomongin kopi. Biasanya sekali produksi itu kuantitinya berapa banyak gitu bang? Untuk saya sendiri mungkin untuk penjualan produksi biji kopi saya dalam bentuk matang ya, dalam bentuk matang itu mungkin belum menyentuh 1 ton lah. Di atas 500 kilo, di bawah 1000 kilo. Untuk suplai ke kafe-kafe kecil yang sekitaran yang bisa kita pegang, baik itu kita jual secara offline maupun online. Di online itu iKopi juga ada Tokopedia-nya, ya, alhamdulillah ya. Bisa penjualan segini ya? online. Ya, Ini ya? kita di Tokopedia-nya ada, di Shopee-nya nggak terlalu naik, di TikTok-nya ada. Ya alhamdulillah penjualannya lumayan dari online, ada lah. Dari offline pun lumayan. Tapi untuk green bean-nya sendiri, pasokan green bean-nya sendiri, biji kopi mentah, kita banyak menyuplai. Karena di Jakarta sendiri banyak pelaku-pelaku roastery. Pelaku-pelaku penyangrai kopi itu banyak Apa sekali. tuh? Roastery itu penjerai? Sangrai, itu Sangrai. roastery itu penyangrai itu loh. Jadi penyangrai kopi di Jabodetabek ini banyak yang seperti dilakukan iKopi. Jadi mereka produksi kopi dari biji mentah ke biji matang itu Biji ya. mentah ke biji Roasted. matang. Jadi di iCoffee ini juga Nyuplai biji-biji mentah. biji mentah. Kalau biji matang, Biji matang pun kita nyuplai ke coffee shop. coffee shop. Kalau ke biji mentah itu ya ke pelaku roastery tadi itu, para penyangrai itulah. Nah itu malah justru kuantiti kita untuk nyuplai di pasokan biji mentah itu lumayan, udah tonase lah di atas 10, di atas 15 ton setiap bulan mungkin kita kurang lebih keluar 15 sampai 20 ton kita keluar untuk biji mentahnya. 15 sampai 20 ton. Ya itu per bulan kita punya buangan itulah, punya konsumen untuk di wilayah itu. Iya sih, Indonesia ini kan di negara keempat terbesar di dunia yang Penghasil kopi. Terus punya kedai kopi terbanyak di dunia di 2025.
2025 ya. Tapi petani kopinya tuh sudah sejahtera atau belum itu? Ya saya pikir banyak yang sejahtera. Kalau kita melihat kacamata cerita sedih ya tetap ada gitu loh. Tapi sebenarnya yang tadi saya bilang, ini era-era di mana orang itu sudah melek literasi ya, melek digital gitu. Mereka nggak buta huruf, minimal mereka bisa baca. Yang tadi saya bilang, minimal Facebook mereka punya orang itu. Ada nanti dia punya Instagram, ada nanti dia punya TikTok, sehingga akses informasi soal harga kopi, soal harga komoditi yang mereka geluti, mereka tahu. Minimal nggak dibohongi dulu lah, mereka dapat harga yang layak gitu loh. Kalau kopi yang mahal itu apa? Jenis kopi apa? Saya pengen bilang begini, kopi mahal itu buat saya itu ceritanya yang mahal itu. Ceritanya ya, bukan kopinya yang mahal, bukan masalah rasanya atau apa. Bukan, nanti kita kenal dengan namanya istilah kopi lanang, katanya buat Viagra itu. Kopi lanang itu sebenarnya kopi yang dalam satu cherry itu cuma buahnya satu. Cherry itu kan bulat ya, bulat buahnya itu. dua tuh, Iya, kiri kanan. Laki bini kalau orang Betawi bilang itu suami istri. Lah ada satu cherry yang buahnya satu, itu dibilangnya kopi lanang. Wah, itu kopi udah harus jomblo. dipilih dong satu-satu. Nah itu begitu panen raya itu handpick, proses tangan manusia yang memilih kopi lanang itu. Itu jenis biji kopinya lebih bulat gitu ya, lebih oval. Kalau kopi yang lain itu kan oval tapi teplek gitulah ya, setengah daripada opal gitu. Tapi kalau biji lanang itu lebih oval bener-bener. Itu dipilih oleh tangan manusia. Itu katanya meningkatkan Viagra kan katanya. Maksud saya pengen bilang bahwa kopi itu selalu dikemas sesuai cerita penciptanya, Storytellingnya yang iya gitu ya. kan begini, kalau lu harus bicara berapa puluh tahun sebelum era teknologi berkembang, orang yang ngerai kopi itu di atas kuali, tangannya yang main, puter sini puter sono, Iya. ditumbuknya itu manual Pak, atau pakai apa gitu, jadi agak kasar. Muncul mungkin era-era brand-brand yang sekarang kita kenal, ada Kapal Api, Torabika dan sejenisnya, main kopi bubuk dan segala. Tapi kena dampak nggak? Misalnya kayak apa? Badai El Nino atau pada saat musim hujan itu kena dampak nggak? Ya tentu, yang namanya sektor pertanian itu kalau ada musim yang kemudian merusak tanamannya dan segala macam itu ya berdampak. Gagal panen itu biasa terjadi gitu loh, gagal panen, tumbuhannya kurang bagus dan segala macam, sehingga kebutuhan pasokan kopi kita sendiri di lokal ini kurang, harus impor dan segala macam. Ini yang mungkin pengaruh ketika dolar naik itu ya, karena produk impor yang kita gunakan ya kita pengaruh soal harga. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan produk lokal, kenaikan dolar buat pengusaha kayak saya nih yang gunakan kopi-kopi lokal ini ya nggak mengalami Nggak ada ya? pengaruh. Nggak ada efeknya ya? Nggak ada efek Daya beli orang kayak kafe, kayak Iya, sini, dan iCoffee masih belanja banyak. kita ini kan memang produk Indo punya. Ini kan hasil tani dari kita. Beda kalau kita ngomongin beras kali ya. Beras itu mungkin impor juga banyak masuk sehingga Tapi kalau kopi susah ya? iya, kalau kopi ini tetap ada impornya, tapi kebutuhan dari lokal kita ini masih menjangkau kebutuhan lokal kita. Jadi saya nggak mengalami harga yang kemudian dolar tiba-tiba naik hampir 2.000 perak ini. Kopi ikut melonjak enggak? Ini enggak kayak produk elektronik gitu, enggak kayak produk itu Bang. eh, Kok elektronik ya? iya, enggak Tapi- semua. Dengan kenaikan dolar hari ini ya, kita lihat ya, kenaikan dolar mempengaruhi nggak daya beli masyarakat yang berkunjung ke sini? Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat bahwa ada pengaruh yang cukup signifikan sehingga roda ekonomi kita nggak berputar. Nggak juga. Mungkin di beberapa sektor itu memang akan berpengaruh ya di penjualannya. Karena yang tadi saya bilang, produk yang mereka jual ini bersentuhan dengan produk luar ya, impor, artinya ada sentuhan-sentuhan Tapi impor. kalau lokal ya nggak kalau ada kita ya? sama-sama Punya kekhawatiran tersendiri nggak untuk apa itu? soal dolar naik gitu? Misalkan proses ini berjalan dalam jangka waktu tertentu. Ini kan sama aja kita ngomongin dolar naik, kemudian apa namanya kayak kita ngomongin bahan bakar kita naik juga, dampak dominonya itu kan juga berkembang kepada pasokan kita ya, karena ada biaya distribusi dan segala macam. Buat saya sederhana aja sih ya. Selama saya dagang itu saya berapa kali misalnya mengalami dolar naik atau mengalami BBM naik ya. Kalau kemudian bahan baku yang kita belanja naik ya, harga jual kita naikin sebagai pelaku usaha gitu loh. Lebih parah dolar naik atau badai COVID? Wah ya, kalau ngomongin badai Wuhan waktu itu ya lebih parah itulah.
kacau kalau itu, karena kan kita benar-benar dikekang itu untuk jaga jarak apa segala. Maksud saya pengen bilang begini, saya itu dulu penikmat tongkrongan gitu loh. Saya penikmat malam, bukan penikmat malam dalam konotasi negatif, tapi demen nongkrong, demen melek. Lah tiba-tiba ini saya berpikir saya nggak akan efisien kalau hidup saya ini kerja, misalnya zaman itu saya pasti kerja di bank. Saya kerja di bank itu jam 8 masuk, jam 4 balik, jam 8 masuk, kan hidup saya itu Rutinitas itu begitu aja membosankan tuh, ya. normatif aja begitu tuh. Sampai masuk di lian lahat. Iya, kemudian malamnya saya nongkrong sampai jam 2 sampai jam 3. Akhirnya saya berhenti itu kerja di bank. Saya putuskan untuk gimana caranya punya usaha malam gitu loh. Jadi Pernah kerja di bank? iya, saya memutuskan keluar dari bank. Kemudian saya buka usaha malam hari. Jadi saya nongkrongnya dapat pemasukan juga. Itu awalnya saya memilih usaha yang gak jauh-jauh dari tema tongkrongan. Angkringan itu. Angkringan. Nggak ada Udah ini, kayak di Jogja ya, angkringan. Nggak ada karyawan yang kaya bang. Betul. Dulu saya pernah dapat Jadi bos ini. pernyataan tuh begini. Jadi 10 pintu rezeki yang dibuka oleh Tuhan. Oh, ini 9 milik pengusaha, pengusaha. 1 milik pegawai kan gitu. Nah begini ya, lu kalau ngomongin kerja tuh begini. Kalau ngomongin kerja kita mau naik kelas atau mau naik posisi itu kan, yang pertama kita butuh prestasi mungkin. Dan ternyata ini nggak jadi jaminan juga. Ternyata kita juga butuh yang namanya amunisi, misalnya nyogok apa segala macam, punya kedekatan khusus. Yang ketiga relasi. Di antara apa namanya tadi yang saya bilang bahwa prestasi, amunisi maupun relasi, prestasi ini nomor paling bawah gitu loh. Jadi saya sama Bang Karim ini satu ketika ini ngelamar di sebuah perusahaan besar dengan posisi yang sama, 3 bulan di masa training. Setelah selesai masa 3 bulan, Bang Karim lebih bagus secara kerja, secara kinerja lebih bagus, saya lebih tidak bagus. Tapi punya relasi. Dia punya relasi di sana. Harusnya kan pengangkatan karyawan kan beliau ya yang karena lebih bagus gitu ya. Tapi ternyata saya yang diangkat karena saya yang punya relasi. Misalnya gitu loh. Saya pengen bilang bahwa di dunia kerja itu bukan persoalan prestasi yang diukur. Relasi lebih kuat, Pak. Relasi ya. Atau juga kalau nggak punya relasi, amunisi gitu. Misalnya kita dengan jualan paha, jualan selangkangan, kalau perempuan itu pengen naik kelas ya kita nggak tahu loh ya. Tapi Itu kan kalau- cara-cara kotor dalam dunia kerja. Berarti ini di dalam proses usaha seperti penjualan kayak gini butuh relasi juga. Kalau di dunia usaha untuk kita naik kelas itu adanya kan di otak kita. Kapan lu harus ekspansi, kapan lu harus berkembang, dan kapan lu harus punya daya tahan gitu loh, maksudnya nggak gerusa-gerusu dan segala macam. Ya dinikmati aja lah nanti pada Dinikmati. waktunya. Hari ini lu berada di level UMKM, nggak menutup kemungkinan lu akan berada di level yang lebih tinggi lagi, UMKM naik kelas tadi. Dari sekedar UMKM jadi CP atau jadi PT gitu, jadi sebuah perusahaan terbuka, kan kita nggak pernah tahu juga. Nasib orang ya. Iya, tapi Ekspansi AIK udah berapa cabang ini bang? 20, 30? nggak sampai gitu, nggak sampai. Tapi kalau penjualannya kita maksimalkan mungkin. Dalam sehari berapa Apa itu? penjualannya? Berapa kilo? Kalau kilonya kita main akumulasi aja ya, karena kalau dalam setiap Sebulan lah, sebulan. iya iya, kalau setiap harinya kan nggak akan sama. Tapi yang tadi saya bilang penjualan produk matang kita itu di atas 500 kilo, di bawah 1 ton. Produk matang ya, roasted dalam bentuk biji kopi yang udah siap. Udah siap saja. Ya, bubuk udah dalam. Nah, kalau produk mentah tadi saya sudah tembus 15 sampai 20 ton. Kebutuhan nyuplai Sebulan. sebulan. Besar, gede banget ya. Gede, tapi jangan ditanya putarannya berapa, nanti saya dikejar-kejar orang pajak lagi. Kita nggak buka nih nilainya nih. Nggak, kita nggak usah masuk sampai di situ lah. Iya. Itu rahasia ini perusahaan. Rahasia perusahaan. Oke bang, ini menarik ya bang ya soal tadi abang cerita mengenai pelaku-pelaku usaha, terus abang memilih buka usaha kopi. Selain kopi ada lagi nggak yang Ada. masih hari ini berjalan? Angkringan tuh udah? Angkringan per 2024 kemarin saya tutup karena sudah 12 tahun berdiri.
kemudian sudah tidak produktif lagi. Saya pilih untuk stop dulu. Terus di selain usaha ini kopi apa tadi? Yang masih ada? Ada saya warkop gitu ada. Oh, ada dua. warkop. Warkop itu lebih kayak orang-orang Kuningan tuh kenalnya taunya warmindo, warung makan Indomie yang ada Indominya, ada gorengannya, ada menu-menu sasetan. Yang tadi saya bilang, biar bagaimanapun rezeki pengusaha itu bisa kita ciptakan sendiri gitu. Maksudnya sekuat apa mental kita, sekuat apa daya tarung kita, itu yang menentukan rezeki kita. Ya kalau kita jadi pegawai memang setiap bulan gajinya, Ya gajinya untuk cukupi makan, minum, dan Iya. bayar kontrakan lah. yang gajinya 2 digit misalnya 11 koma, ya setelah tanggal 11 emang koma. Memang udah tahan banting Bang Iya. Ali ini. Proses panjang bertahan sampai sekarang, buka usaha lagi, banyak penyerapan tenaga kerja di sana. Jadi Betul. semua diberdayakan ya, betul ya, Bang, Dan ya? yang menariknya tuh loh, tenaga kerja yang kerja di Ait Coffee ini, mereka tuh dikasih asrama, ada tempat tinggalnya. Ya dan Oh, difasilitasi asrama juga. Difasilitasi. Oh, hebat ya Bang ya. kalaupun yang tidak di sini itu ya ada kontrakan, yang kontrak ya kita siapkan juga kontrakan. Minimal mereka mendapat gaji yang pantas, gaji yang layak. Dari segi Pelatihan kebutuhan. difasilitasi, asrama juga difasilitasi. Waduh. Ya saya pengen bilang bahwa sebaik-baiknya manusia itu ya manusia bermanfaat buat orang lain. Yes. Kali kan begitu. Iya, iya, iya. Kalau kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu kan menarik gitu. ya. Betul. Ya selain kita membantu sesama manusia ya, Iya. tentu kita mengurangi beban pemerintah, menciptakan lapangan pekerjaan. pekerjaan. Kalau saya dikasih kesempatan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, ya kita buka sebanyak-banyaknya warkop Daripada ini kan. apa kita mengeluh terus ya, Iya. pemerintah gini-gini, tapi kita nggak mau berusaha kan susah juga. Betul. Ya gimana ya? Biar bagaimanapun kita itu hidup untuk diri kita. Jangan apa-apa ya saya sadar bahwa setiap kebijakan itu akan berdampak ke bawah ya. Positif maupun negatif gitu loh. Tapi untuk berjuang menyelamatkan diri lu ya lu butuh mental lu. Gak selamanya pemerintah harus lu salahkan. Tapi itu di tahun 2027 itu Bang. Apa Ternyata itu? ada penambahan anggaran untuk UMKM sekitar 1,52 triliun. Ya menarik itu. Tinggal nanti kita ngomong ke Bang Karim di mana nih aksesnya kita bisa cari. Ini kita nanti carikan ini. pikirkan lagi gimana caranya Jadi gitu. dibahas itu Bang sama Komisi 7. Teman-teman Golkar ya itu. Oh, di komisi Ya 7 kalau kan. saya sih untuk mengajukan hal kayak gitu merasa layak ya. Usaha saya ini memang menyerap beberapa banyak lumayan karyawan, kemudian kita punya usaha yang real. Yang repot kan kalau pos-pos anggaran itu yang harusnya dinikmati tepat sasarannya dimainkan misalnya sama orang-orang tertentu kan kita nggak tahu. Ya kejadian kayak ada inilah MBG. Nah, iya banyak sekali kan memanfaatkan itu. Wah ya kalau ngomongin MBG itu ya nggak usah dibahas lah ya, ruwet pastinya kita itu. Paling nggak penerima Tapi manfaat Bang Ali, itu tepat. Bang Ali punya petani binaan. Punya dong, jelas punya. Oh, jadi harus punya petani binaan ya, biar ndak dimasukin sama tengkulak ya. Karena kalau Betul. sudah di tengkulak, beda pasti harganya tuh. Betul, saya itu nggak pernah belanja kepada tengkulak. Saya benar-benar belanja kepada petani binaan saya, di mana Langsung petani datang itu ke- mengakomodir beberapa petani yang lain. Langsung datang ke kebun Iya, mereka. dia udah autopilot gitu ya. Nanti ada orang saya itu yang datang ke dia, nanti ada pun petani itu datang ke rumah saya, ke pos-pos petani yang saya percaya itu. Itu datang Pak setiap hari. Ada orang jual 50 kilo, 30 kilo, 1 kintal, 2 kintal, kita beli itu. Oh, jadi ndak ada sistemnya, misalnya saya hanya beli 1 ton atau Enggak, kita bener-bener mengambil dari semuanya. Dari yang jual hanya eceran kecil itu kita tampung. 5 Karena- kilo juga diambil. Iya. Kan banyak orang-orang itu yang kemudian misalnya beli cherry, jemur sendiri, numbuk sendiri, begitu udah jadi green bean dijual tuh ke pos-pos petani yang saya bina itu. Ya bahasanya mungkin tengkulak kecil lah kita inilah. Karena saya nggak belanja dengan tengkulak. Ya nota kita bersaing juga dengan tengkulak sana. Oh iya. Tapi tentu kan banyak hal ya yang dihadapi di bawah ya. Betul, betul. Apalagi udah ngomongin persaingan dengan tengkulak. Beda modal, kegerus kita ini. Jadi konsep pemberdayaan Bang Ali ini dari hulu sampai hilir. Ya. Ya kurang lebih begitu. Udah ibarat kayak hilirisasi gitu ya. Hilirisasi perkopian gitu. Nah, tapi itu menarik. Makanya itu, ini Bang, pemerintah ini kalau perkopian, tahu tempat saya ini bagaimana yang sudah saya lakukan. Ya, Ya, pantas banget dibantu. Mudah-mudahan di impetus demokrasi ini dilihat juga sama pemerintah. Iya. Apa dari teman-teman anggota DPR barangkali. Iya, kita lihat bahwa Kementerian. kan banyak berbicara hilirisasi kelapa, pala, sagu, beras, tapi kopi ini kurang gitu. Kakao ada hilirisasi, tapi kopi ini saya belum lihat ya. Mudah-mudahan ada gitu hilirisasi kopi. Harusnya ada Bang ya. Justru di antara komoditi-komoditi yang kita punya
kopi itu ya sebenarnya kalau kita ngomongin kopi dan kakao misalnya ya, kebutuhan kopi jauh lebih jelas, pasar kopi jauh lebih jelas. Kita nggak usah ngomongin kopi itu jauh-jauh lah. Dalam satu RT, dalam satu rukun tetangga ada berapa kakak di situ, ada berapa rumah di situ. Mereka itu nyetok kopi loh Bang Karim. Iya ya. Mereka nyetok kopi. Bahkan rumah yang orang-orangnya nggak ngopi, kadang mereka nyetok kopi. Iya Untuk kan, apa? tamunya datang Tamu datang. tamunya datang ngopi. Saya pengen bilang bahwa si rumah itu kurang lebih butuh 1/4 kopi loh yang dia stok itu. Kalau di rumah saya itu dalam sebulan saya butuh sekilo. Apalagi ya kan, kalau yang dia sendiri nikmatin kopi dan sering kedatangan tamu, sekilo kurang dia nyetok. Itu kita ngomongin berapa rumah dalam satu RT. Jadi Beda kalau coklat mah nggak semua orang beli, nggak semua kalau kopi itu semua rumah beli. Tapi coklat kan untuk kalangan menengah ke atas ya. Betul, makanya saya ingin bilang bahwa kopi ini menyentuh semua. jadi kopi ini bukan hanya dikonsumsi semata-mata, tetapi udah menjadi budaya. Udah menjadi Budaya dan kopi ini punya ciri khas tersendiri karena dalam keadaan kita penat kita bisa ngopi. Iya. Terus dalam keadaan Banyak sekali orang yang menciptakan puisi-puisi tentang kopi. Gitu. ada puisi Ya yang saya ada di blog saya sendiri itu puisi tentang iya. kopi. ada Quotes lah tentang kopi lah. Apa ya? sepenggal kelima tentang kopi itu apa tuh? Ya kalau Aik sendiri itu kan kalau ya ada yang bilang tuh urip mau mampir ngopi gitu. Hidup hanya mampir ngopi aja gitu. Hanya mampir kopi. Tapi itu filosofi yang sebenarnya luas gitu loh. Mendalam itu ternyata hidup hanya mampir ngopi itu aktivitas kita ketika kita penat, terus ketika kita di kantor banyak beban pekerjaan, ya Iya. kita harus butuh kopi gitu loh. Karena dengan kopi ada inspirasi yang muncul. Betul, walaupun itu sebenarnya semacam suges aja ya. Misalnya katanya orang bilang kalau banyakan ngopi ngantuknya hilang katanya kan begitu. Minum kopi kalau nggak mau ngantuk, buat saya kalau ngantuk itu kan tidur ya. Bukan kemudian minum kopi. Kalau Kalau saya tuh kalau ngantuk gitu mau minum kopi 3 gelas juga tetap aja tidur. Saya kalau mau tidur saya ngopi enggak masalah saya. Iya, artinya kopi itu memang memiliki memiliki arti yang subjektif. Mungkin Memiliki karena ini ya, arti kafeinnya yang mempengaruhi ya. menurut penikmatnya masing-masing. Saya pengen ngomong itu misalnya soal cinta gitu. Kalau orang bicara soal cinta itu, ya subjektivitas. Kalau katanya Bang Roma, kalau sudah tiada baru terasa. Ini kan cinta menurut dia. Gimana tuh lagunya? Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau kata Iwan Fals, Kalau kata Iwan Fals itu apa ya? Misalnya andai kau buktikan walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa. Ini kan representasi dari cinta itu kan masing-masing. rasanya tuh ketika kopi pahit, asam, manis dijadikan satu, ada rasa tersendiri ya. Ada. Terus kita ngomongin tokoh filsuf itu misalnya bicara kalau orang udah ngomongin kopi gitu ya. Buat dia itu cinta itu ternyata kalau sudah orang yang jatuh cinta tiba-tiba menjadi orang yang puitis mendadak gitu loh. Tiba-tiba menjadi puitis gitu loh karena ada unsur rasa di dalam gitu. Lah saya pengen bilang kopi pun begitu. Jangan kayak Laila dan Majnun gitu. Iya, kopi pun begitu. Buat Bang Karim, kopi itu ya tadi itu. Segelas kopi ini mampu menciptakan inspirasi buat dia gitu. Segelas kopi ini mampu menenangkan jiwanya. Ini kan bicara orang masing-masing. Buat saya kopi itu ya teman yang ngerokok gitu loh. Tapi kalau sampean ikut pelatihan, ada namanya Puslitoka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao itu di Jember. Kita pada saat ikut pelatihan kopi itu uji cita rasa kopi. Lu kalau pengen tahu rasa kopi yang sesungguhnya 2 jam minimal sebelum lu menikmati kopi, lidah lu harus steril. Minimal lu minum air putih sebanyak mungkin gitu agar lu bisa benar-benar merasakan cita rasa kopi itu seperti apa. Tapi ada gini Bang Ali yang gigit. Tapi buat saya itu bullshit Bang Karim. Ada yang gigit biji kopi aja dia tahu rasa kopinya tuh. Ya makanya saya bilang ini kan kopi ini kan representasinya akhirnya memiliki subjektivitas tersendiri. Lah buat saya itu ketika dibilang orang yang sudah di level penikmat kopi itu dia harus steril lidahnya. Bahkan rokok itu haram buat mereka kalau sudah menjadi penikmat kopi sejati. Kan buat saya nggak masuk. Ngapain saya merasakan kenikmatan kopi harus membuang kenikmatan yang lain gitu loh. Ngapain gitu. Kalau di Ice Coffee ini apa? Kopi apa aja yang dijual?
Kita Kopi yang dijual ini ya jenisnya tadi Robusta, Arabica, Liberica, tentu produk-produk Nusantara ya. Ada dari Temanggung, ada dari Situbondo, ada dari Jawa Barat, ada dari gunung. Kalau kita ngomongin gunung itu ada Gunung Sindoro, ada gunung. ya itu yang Arabica ya gunung. Kalau gunung-gunung itu Semakin tinggi itu semakin itu Arabica ya. cocok untuk penanaman Arabica. Jadi kopinya diambil dari Jadi kegunaan Arabica itu apa? Kalau Arabica kan asapnya tinggi tuh. Efek nggak buat Enggak, penyakit justru lambung? kalau yang untuk penderita asam lambung malah harus menghindari kopi robusta karena tingkat kafeinnya tinggi. Lah biasanya asam lambungnya itu kumat kalau nikmatin kopi robusta karena dia kan bodinya kuat pahit, itu kafeinnya tinggi. Kalau untuk menikmati arabica justru aman. Walaupun dia memang cita rasanya pahit, asam ya. Dia nggak pahit ya, Bang. Enggak pahit, asam. Tapi nggak mengganggu di lambung ya. Enggak, yang mengganggu tuh karena kafein tinggi. Bukannya mengganggu tuh karena ini apa? Pikiran kita. Kita ngopi terus pikir oh ini nanti kena lambung gitu. Kan Ya bisa ada jadi efek juga ya. penyakit bisa dibilang begitu. Penyakit itu kan terlalu dimanja itu ya terlalu lama untuk bertahan di dalam tubuh kita. Mungkin pada saat minum kopi nggak menikmati itu. Iya, orang itu kalau sakit kemudian tengkurap aja dinikmatin sakitnya emang lama sembuhnya. Sakit ini kan harus dilawan dengan pikiran-pikiran positif kalau buat saya. Iya. Kalau Liberica, Bang? Liberica ini salah satu varian di tengah-tengahnya Robusta dan Arabica, baik dari sisi rasa dan dari sisi penanaman. Mereka tidak butuh di penanaman yang di lahan harus tinggi, harus rendah, paling minimal seapa itu Liberica. Rasanya pun dia di tengah-tengah. Jadi unsur ada Robustanya, kelasnya ya. ada unsur Arabicanya. Kalau Arabica itu eksekutif gitu ya. Bisa dibilang begitulah. Dari sisi- Liberica premium gitu. kan yang membuat dia specialty eksekutif dianggap premium itu ya karena kan sebenarnya karena dia di dataran tinggi. Ini kita ngomongin Arabica, abang mungkin tahu Wamena seperti apa tingginya. Itu kan yang mahal itu kan proses panen rayanya itu, metiknya tinggi, nuruninnya jauh. Itu kan biaya distribusi yang harus dihitung. Kalau Robusta karena di datarannya lebih rendah, secara Akses ya. akses pemanfaatkan di masa panennya juga lebih mudah sehingga harganya tidak terlalu melambung. Kan gitu aja. Ketika ini barang ini sulit diambilnya, maka cerita-cerita itu yang kemudian dikembang. Harganya kemudian berbeda, harganya eksklusif jadinya. Ya wajar memang nangkepnya lebih susah, tinggi Pak, taruhannya nyawa itu. Ada tips nggak Bang Ali buat para penikmat kopi minum kopi itu yang enak itu di jam berapa gitu? Enak nggak enaknya minum kopi itu satu, tergantung siapa yang menemani sebenarnya. Beruntungnya kita hari ini minum kopi Bang Karin ditemani Bang Alin. Ditemani sama owner Ed Coffee. Jadi Ed Coffee ini udah ini ya, masuk juga di ini ya. Di apa penjualan online Online gitu. jalan kita, pasar kita cukup luas juga di online, di Tokopedia dan TikTok itu yang sudah Tokopedia, TikTok, Shopee jalan lah. Oh, Shopee nggak terlalu jalan ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan iCoffee produknya bisa langsung pesan di Tokopedia dan beberapa e-commerce lainnya ya. Iya dong. Kalau mau minum kopi enak di jam berapa? Di jam berapa aja enak kalau kiri kanannya wanita cantik semua. Ini enak-enak aja. Kita kan mau pengen ditemani sama owner. Ownernya kan udah kaya biar menular. Menular kekayaannya dan menular semangat bisnisnya gitu loh. Bang. Semangat bisnisnya. Pengen bilang kalau ngomong bisnis ini bukan soal seberapa hebat, seberapa kuat kamu punya modal uang, seberapa Tapi- kuat kamu punya modal itu. Insight yang saya dapat malam ini bahwa kita tuh nggak boleh berharap ke pemerintah ya. Betul. Karena untuk berusaha atau jadi pengusaha itu kita harus memulai. Tuh. Biar kita bisa tahu susahnya dan Iya, ribetnya iya. jadi pengusaha. Makanya saya pengen bilang, ketika lu memilih menjadi seorang pengusaha, bukan persoalan seberapa besar kamu punya modal uang, tapi seberapa besar kamu punya mental juang. Bukan seberapa besar kamu punya modal uang, tapi seberapa besar kamu punya mental juang. Ya. Itu yang buat Bang Ali sampai hari ini Yes, masih 3 eksis. tahun Pak saya Pak dikurung badai Wuhan itu Pak. Minusnya udah berapa ratus juta saya di zaman itu. Pusing juga tuh ya. Iya, saya penganut mazhab al-yakin la yuzalu bisyak gitu. Keyakinan itu menghilangkan keraguan-raguan. Yes. Saya yakin bahwa saya akan terus berkembang, saya yakin bahwa saya akan maju kembali. Jadi ya saya pertahankan di dunia usaha itu. Saya nggak boleh luntur. Cerita saya usaha ini nggak boleh usai.
Biasanya orang kalau udah memulai usaha kemudian gagal, ceritanya itu nggak pernah usaha kok. Iya. Si Ali dulu punya usaha ini ambruk, kalau itu nggak usah ceritanya kok. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil kan? Iya, itu mental juang, Pak. Kita banyak menemukan orang yang sudah keluar ratusan juta atau bahkan miliaran ambruk. Tapi dia Kita melihat orang yang usahanya hanya modal puluhan juta kemudian berkembang pun banyak. Nggak usah jauh-jauh, lu dari air kopi jalan saja 2 km ke sana, kalian akan menemukan tukang nasi goreng, pecel lele, toko kelontongan gitu. Itu mohon maaf, Pak, pendidikannya jarang yang sampai kuliah, paling SMA aja jarang, apalagi kuliah. Paling bagus banget tuh SMP. Tapi karena pendidikan dia SMP, kemudian dia merasa nggak punya ijazah yang laku untuk ngelamar di sebuah perusahaan, dia memilih sebagai usaha kecil-kecilan. Dan boleh diaduk. Gaji Bang Karim mungkin sama tukang nasi goreng. Maaf, lebih Bang banyak Karim. mereka. Mereka itu tukang nasi goreng bisa ngajak tetangganya untuk ikut usaha. Diajarin tuh tetangga. Dia dalam semalam Akhirnya bisa sampai berapa tahun tuh tetangganya bisa buka usaha. dia sendiri. dalam semalam bisa menghasilkan 1 juta. Betul. Itu Kalau real, Pak. semalam Saya itu 1 juta, bener-bener 30 hanya hari itu. ya 30 juta. Itu udah hitung bersihnya ya, belum hitung yang lain. Lebih gaji ASN itu bang. Aduh. Gini bang, ini kan kita udah di penghujung acara podcast kita pada malam hari ini bang ya. Banyak sekali teman-teman yang calon pengusaha Iya. maupun yang lagi menjalankan usahanya. Kita minta tips dari abang untuk teman-teman yang calon pengusaha maupun yang sedang melakukan aktivitas usahanya agar mereka tetap sustain di tengah kondisi yang Ya tadi itu yang saya bilang bahwa seberapa kuat kamu punya mental juang, artinya ketika lu udah memulai sebagai seorang pengusaha, pastikan bahwa lu bener-bener siap menerima segala konsekuensinya. Buat saya gagal itu kan kalau sudah berhenti mencoba. Kalau lu fokus misalnya usaha kopi kemudian lu anggap gagal, lu sudah berhenti nggak mencoba kembali, ya gagal. Jadi yang dikatakan berhasil itu ya ketika lu tidak pernah berhenti, tidak pernah menikmati kegagalan tadi itu. Gagal dicoba Dicoba lagi. Jadi kalau lu udah berhenti ya selesai gitu. Ini kan kembali ke mental. Lu masih pengen berjuang apa enggak? Lu masih pengen mencoba terus atau enggak? Coba sampai ketemu ritmenya yang bagus seperti apa. Kadang kita usaha ini kan salah misalnya memilih tempat. Kita kan harus mengukur usaha apa yang lu bangun, titiknya di mana, segmen pasar lu siapa. Itu harus lu pikirin. Jangan ujuk-ujuk FOMO aja gitu ngeliat orang usaha pengen usaha. Tapi belum dipersiapkan dengan mateng. Mana tempat yang tepat, pasar yang lu cari siapa pada saat di situ. lokasinya di Itu mana semua ya. itu benar-benar kita pikirin, Pak. Saya mau buka kafe itu kan minimal kiri kanannya kita lihat, Pak. Kepadatan penduduknya, oh di sebelah sini radius sekian ada sekolah, ada kampus, ada apa segala macam. Sedetail itu ya. Iya. Sehingga resiko-resiko kegagalan kita membentuk segmen pasar ini lemah gitu loh. Itu otodidak ya. Iya, kalau ya kita baca lah, maksudnya kita mempelajari itu dari literasi yang ada ya di Google. Kalau sudah lingkungannya bagus, segmen pasarnya kita sudah paham ternyata masih gagal, kita ya tentu ya koreksi di internal kita. Apakah produk kita ada yang kemudian keliru atau pelayanan kita yang keliru? Ini juga kan menjadi bagian daripada evaluasi. Nggak bisa kita bangun usaha tiba-tiba langsung pengen rame, nggak bisa, Pak. Minimal kita punya dana cadangan 3 bulan misalnya, kita akan evaluasi dulu apa kekurangan kita, apa yang sudah diterima oleh pasar kita, apa yang kurang, ini kita pahami. Nah kalau kita ngomongin wilayah jasa, ini kan kewajiban yang harus dipenuhi. Apa itu? Triple S, salam senyum sapa. Jasa apapun yang lo lakukan lo harus punya itu. Triple X. Triple S tadi itu salam senyum sapa. Biasa kan kita menyalami konsumen kita, memberikan senyuman kepada konsumen kita dan menyapa konsumen kita. Itu standarisasi terendah ketika lu main di wilayah jasa. Artinya apa? Kalau gue main usaha tongkrongan begini, salam senyum sapa itu udah lewat buat kita. Lebih dari itu yang kita lakukan. Nongkrong bareng konsumen, cerita bareng konsumen, ngomongin masa depan sama konsumen, ngomongin ide sama konsumen. Se-friendly itu kami dengan konsumen. Dan itu saya ajarkan benar-benar ke karyawan saya. Makanya ketika kalian datang itu kalian bakal ngelihat bagaimana pasukan saya itu nongkrong dengan konsumen, ada yang di depan, ada yang di belakang. Ketika ada tamu lagi masuk ya dia ngelayanin dulu. Kalau dia udah nggak ngelayanin, dia duduk lagi tuh dengan orang-orang tuh.
Itu kita biasa muter dari bangku ke bangku menyapa konsumen. Oke, Bang Ali. Malam ini kita banyak sekali mendapatkan insight dari Bang Ali ya. Pengalaman-pengalaman Bang Ali tadi semoga juga bisa memberikan satu edukasi kepada teman-teman yang hari ini sedang menjalankan usahanya maupun yang lagi mau menjalankan usahanya. Tentu jangan pernah untuk mencoba, ya kan? Jangan pernah capek untuk mencoba terus. Layaknya kita meminum kopi ya, kopi harus dinikmati, kegagalan pun harus dinikmati. Ya, itulah proses kehidupan ya, proses kita menjalankan bisnis. Dan kita banyak berterima kasih Bang Ali sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Sudah terima kasih juga nih kita dikunjungi ini. Ya, lebih ke sharing of knowledge lah ya. Iya, Nggak mengajari apapun kecuali berbagi pengalaman kan gitu ya Bang Ali. Iya. Dan kita ingatkan lagi buat pemirsa yang menonton di Impetus Demokrasi, jangan lupa kalau pingin ngopi, pesan di Ait Coffee. Oke, terima kasih Bang Ali atas Siap. waktunya. Kita ketemu lagi di segmen Kita orang bersaudara. Terima kasih, Li. Terima kasih Bang. Iya. Aduh, siap.